Berilah senantiasa dan mendapatkan maghfirah dalam kubur mereka, diampuni segala kesalahan dan dosa mereka, dilapangkan dan dosa-dosa mereka, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya yang berbakat ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menerima ilmu yang nanti akan sampai kepada kita. Juga tentunya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih untuk bekal kita di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah bersama-sama kita ikuti membaca sholawat yang dapat dimohonkan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ibadika as'adil ardi wal ajam wa imam Alhamdulillah
المؤمنين عربي ثم الصلاة على المختار في كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هون إذا الأهوال محمد سيد الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا مستمسكون بحبل غير منفصل يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والمطايا واسعا كريم أحد ضر في حوضنا منه عميم يا ربي المصطفى kirim selawat kirim selawat ke itu Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih sampai ketemu gitu salamin lagi kan gitu termasuk orang-orang yang kerja Syekhul Islam Allahumma sholli wa sallim. Para jemaah memuliakan begitu bersama-sama mengikuti pembacaan dan pembahasan kitab yang akan disampaikan langsung kemudian teman-teman para
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Musholla Al-Hidayah, tentunya beserta jajarannya, para asatidzah diantaranya Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Hafiz bin Haji Abdullah, Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Syahril Muradi, Bapak Al-Ustaz Zarkasi, dan masih banyak lagi para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada Bapak Saudara hadirin sekalian. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini untuk mengambil tabarruk kepada salah seorang, dipersilahkan untuk membacanya terlebih dahulu. Falyatafadhal. Tujuh tiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejahatan, kemaksiatan, dosa dengan amal-amal kebaikan.
istighfar mohon ampun, tamhuha maka otomatis ya itu akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kamu kepada orang lain dengan landasan akhlak, perilaku, sikap yang baik. Ini etika dalam kita bergaul. Ketika kita sebagai manusia yang hidupnya bersosial, berinteraksi, maka ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ya bahwa kita disuruh bertakwa di mana saja kita berada. Karena memang manusia kadang-kadang kagak di satu tempat. Kadang-kadang kita pergi ke tempat yang lain, ke tempat yang satu, ke tempat yang lainnya. Ya karena memang posisi manusia selalu ya berjalan dan berjalan. Terus ya berinteraksi. Namun pesan Nabi, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berpijak, jangan lupa di situ kita ibadah. Ya, jadi ini terkait tentang bagaimana ya pesan Nabi yang pertama. Ya, jadi takwa itu penting sekali. Ya, di mana saja kita berada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka obatnya apa? Mohon ampun, istighfar, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah mudah-mudahan insya Allah nanti kemaksiatan dan kemungkaran, ya perbuatan-perbuatan tidak baik yang pernah kita lakukan, karena udah diikuti dengan amal-amal yang baik, istighfar, mohon ampun, taubat, mudah-mudahan itu semuanya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi artinya kita nggak boleh berputus asa. Apapun ya yang kita udah kerjakan dan seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, tetap kita optimis, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan itu akan diampunkan oleh Allah. Misalnya begini Bapak Saudara, kita dulu waktu-waktu masa muda-muda kita mungkin banyak dosa, banyak kesalahan. Nah sekarang kita masih dikasih kesempatan hidup, istighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan ya apa yang pernah kita lakukan dan itu salah, ya sekarang kita perbaiki, belum ada yang namanya terlambat. Dan insya Allah kita yakin dan kita optimis bahwa rahmat dan kasih sayang Allah begitu luas. Sehingga mudah-mudahan akan diampunkan tuh dosa-dosa kita. Nah ini penting sekali, istighfar mohon ampun, istighfar mohon ampun. Ya tanamkan sifat roja, optimis. Ya sehingga mudah-mudahan insya Allah apapun yang kita pernah lakukan, seandainya dosa kita itu sebanyak buih-buih yang ada di lautan, itu pasti akan diampunkan oleh Allah. Nah yang terakhir pesan Nabi, bergaullah kita kepada orang lain dengan landasan al-akhlakul karimah. Ya, jadi kalau kita udah punya akhlak yang baik, di mana saja kita berpijak, di mana saja kita tinggal, insya Allah akan diterima sama orang lain. Tuh, jadi kita tinggal di mana saja, kalau kita memang punya akhlak yang baik, pasti akan diterima ya oleh ya orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di satu tempat, lam yazkurillah, kemudian dia tidak zikir, dia tidak ingat kepada Allah, fihi, pada tempat tersebut, kana alaihi hasratun yaumal kiamati, maka dia nanti akan mendapatkan kerugian di hari kiamat. Kita kalau duduk di satu tempat, kemudian di tempat itu kita kagak zikir kepada Allah, kita tidak mengingat Allah, maka yang ada nanti kerugian. Lebih-lebih di hari kiamat. Ya, makanya setiap kali kita ya duduk, setiap kali kita ngobrol, dimanapun tempatnya, ingat. Walaupun mulut ngobrol, hati tetap zikir kepada Allah. Ingat sama Allah. Nah seperti itu. Kalau kita lupa aja sama Allah, nggak pernah ingat sama Allah, ya itu nanti yang ada hasrah, kerugian. Nah makanya kita nih Bapak Saudara harus selalu ingat dengan Allah.
fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka ingatlah kamu kepada saya, azkurkum, maka saya akan ingat kepada kamu. Ya, begitu. Makanya pada saat kita lagi kaya, saat kita lagi jaya, saat kita lagi sehat, disitulah kita sering-sering banyak ingat zikir kepada Allah. Nanti saat kita lagi susah, saat kita lagi sakit, Allah yang akan selalu ingat sama kita. Tuh begitu. Jangan malah kita waktu bahagia, waktu kita sehat, waktu kita lagi jaya, kita lupa sama Allah. Nagiran susah aja baru ingat sama Allah. Nanti Allah akan akan poro-pora sama kita. Nah begitu. Makanya saat kita lagi sehat, saat kita lagi jaya, ayo banyakin ingat sama Allah, zikir sama Allah. Mudah-mudahan nanti satu saat kalau kita lagi sakit, waktu kita lagi sempit, maka Allah yang akan ingat kepada kita. Kita lagi sehat, rajin ngaji Bapak Saudara, rajin ibadah Bapak Saudara. Nah nanti ketika sakit, Allah bilang kepada malaikat, malaikat, itu hamba saya, ya dulu waktu sehat rajin ngajinya, rajin ibadahnya, sekarang lagi sakit, catat seperti waktu sehatnya. Enak gak kira-kira? Enak. Walaupun kita di rumah kagak ngapa-ngapain, lagi sakit, nggak ngaji, nggak ibadah, tapi sama Allah diperintahkan tuh malaikat untuk mencatat kepada hamba saya itu seperti waktu sehat. Itu beruntung berarti. Ya, jadi kalau kita lagi sakit, tetap amalan kebaikan kita dicatat waktu kita lagi sehat. Ya, makanya kita suruh ingat terus sama Allah, lebih-lebih di waktu-waktu kita lagi sehat, lagi kuat, lagi jaya. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti Allah ya itu akan selalu ingat. Nah, ini ya yang dikatakan ya, siapa yang duduk di satu tempat tidak zikir kepada Allah, tidak ingat sama Allah, maka yang ada bagi dia kerugian nanti di hari kiamat. Wa man jalasa majlisan, siapa yang duduk di satu tempat, faqala, maka ia bilang qabla ayyakuma minhu, sebelum dibangun dari tempat tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ghufir lahum ma kana fi majlisih. Jadi ini namanya doa kafaratul majlis. Jadi kalau kita habis ngobrol, kita habis duduk lama, nah kita mau tinggalkan tempat tersebut, baca nih doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita selalu baca itu Pak. Ya, kita tinggalin tempat ngobrol kita, tempat majlis kita, sebelum kita tinggalkan tuh tempat, jangan lupa baca subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan puji-pujian hanya kepada engkau ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, saya mohon ampun kepada engkau dan saya bertobat kepada engkau. Apa manfaatnya kita baca itu doa? Ya, ghufirallahu maka nabi majlisi, maka kita diampunkan segala dosa-dosa kita pada saat kita ada di majlisnya. Nah, makanya disebut kafaratul majlis. Ayo baca doa kafaratul majlis. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu jangan dilupain dah. Selesai permasalahan bagian daripada yang kedua. Sekarang kita masuk al-qismus salisu, bagian yang ketiga, fisiratin nabawiyah, dalam biografi Nabi, ya sejarah ya Nabi Muhammad SAW, wal umuril ukhrawiyah, dan urusan-urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, bermula segala puji itu milik Allah yang memiliki alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah memberikan selawat atas pemimpin kita Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa sallama ajmain, dan semoga Allah menyampaikan salam juga ya buat mereka semuanya. Jadi wa sallallahu wa sallam. Ya, jadi karena sholat berarti salam.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Jangan wasallim ya, jangan wasallim. Kalau wasallim salah nanti. Ya, makanya kalau kita baca kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya. Kadang-kadang ada tuh imam baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ya, salah. Ya, jadi bacanya wasallam. Kalau Allahumma sholli wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena sholli jadi salli. Ini hal-hal yang begini jangan sampai salah kita. Babun fil imani billahi ta'ala. Ini bab menerangkan tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu, saya bersaksi, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, zat yang hidup. Allah itu hayyun, hidup. Qayyumun, yang selalu terus ya berdiri, gagah perkasa, enggak pernah tidur, ya enggak pernah ngantuk. Itu namanya qayyum. Hayyun qayyum. Jadi Allah itu zat yang terus punya sifat-sifat yang gagah, yang kuat. Ya, jadi tidak tidur, tidak ngantuk dan sebagainya. Nah, itu namanya qayyum. Ya, kemudian sami'un, Allah itu maha mendengar, basirun, Allah itu maha melihat, muridun, Allah itu berkehendak, mutakallimun, Allah itu mutakallim. Artinya mutakallim ya berkata-kata. Munazzahun, Allah itu suci bersih, an musyabahatil makhlukin, dari keserupaan makhluk-makhluknya. Jadi Allah suci bersih dari ya persamaan makhluknya. Kalau Allah bicara, bicaranya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah mendengar, mendengarnya Allah berbeda dengan makhluknya. Allah melihat, melihatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Ini yang disebut munazzahun an musyabahatil makhlukin. Bahkan diperkuat lagi, laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah laisa, tidak, kamislihi sepertinya, syai'un sesuatu. Tidak ada satupun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting Bapak Saudara. Ya, jadi kita punya Tuhan tuh yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling mantap. Tuhan kita umat Islam Allah. Allah itu hayyun qayyum sami'un basirun mutakallimun. Kan ini berarti sifat-sifat yang hebat, yang mantap. Makanya orang-orang tua kita dulu ya selalu akidahnya diperkuat dengan selalu membaca sifat 20. Tuh, sifat 20. Anak-anak sekarang kadang-kadang nggak mau baca sifat 20 sehingga nanti imannya goyah, rontok, ya nggak kuat. Tapi dulu orang-orang tua kita itu wajib belajar sifat 20, ya sehingga benar-benar mantap. Ya, saat kita baca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tanamkan ada 50 aqaidul iman. Ya, ada 50 aqaidul iman. Coba ini kita harus perhatiin nih Bapak Saudara. Kenapa disebut dengan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebut dengan dua kalimat syahadat? Karena terdiri dari dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ya Bapak ya, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Nah, syahadat rasulnya apa? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pada saat kita baca syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, maka harus kita tanamkan 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Berarti ada berapa udah tuh? 41. 20,
tambah 20 tambah 1. Allah punya sifat wajib ada 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi dan seterusnya. Ya, itu. Kadang-kadang dilaguin supaya lebih enak, supaya cepat hafal. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, ya muhbi nafsi wahdaniyah, qudra iradah, sama basar kalam, terus kaunuhu. Ya, ada 20 sifat yang wajib. Nah, nanti setelah kita tahu sifat 20 yang wajib, sifat yang mustahilnya juga ada 20. Kalau wujud Adam, nah sifat mustahilnya dan seterusnya. Nah, tambah lagi satu, sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Berarti ada 41 sifat yang ada dinisbahkan kepada Allah. Nah, satu lagi syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada saat kita mengucapkan syahadat Rasul, ada 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Berarti 4 tambah 4 tambah 1 berapa? 9. Ya, yang 4 itu mana? Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Itu 4 sifat wajib bagi Rasul. Nah, kalau mustahil lawanannya, siddiq ya kazib itu. Kalau amanah ya khianah. Jadi sama 4 juga. 4 sifat wajib bagi Rasul. Nah, kebalikannya sifat mustahilnya ada 4 juga. Nah, tambah 1 sifat jaiz apa? Al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Jadi Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi menikah. Itu sifat kemanusiaannya begitu. Sama manusia biasa. Nabi tidur, kita juga tidur. Cuma bedanya Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Iya kan? Ya, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Tapi kalau Nabi tidurnya sedikit. Nabi makan, cuma Nabi makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Begitu. Iya. Nah, ini 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Pada saat kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tadi ada 41 ya pada saat kita baca syahadat tauhid. Sekarang pada saat kita baca syahadat Rasul ada 9. 41 tambah 9 berapa? 50. Nah, ini Pak, tolong dimantepin. 50 aqaidul iman. Sehingga pada saat kita baca 2 kalimat syahadat mantap tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah punya sifat ya itu wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Nabi punya sifat wajib 4, sifat mustahil 4, sifat jaiz 1. Jadi semuanya ada 50 aqaidul iman. Tuh. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Tuh, jadi orang nanya ya pada saat-saat Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad panggil namaku. Nabi manggil, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang-orang kafir dengar. Kata orang kafir Tuhannya Nabi banyak, bukan 1. Itu tuh buktinya dimanggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya berarti sama aja sama kita. Kita juga punya Tuhan banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, macam-macam. Nah, baru kata Allah ya suruh jelaskan tuh kepada orang kafir, jangan salah pengertian. Ayyan matad'u falahul asmaul husna. Jadi kalau kamu mau manggil silakan panggil nama-nama saya yang bagus. Allah 1, qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah satu, cuma namanya lebih dari satu. Ada yang disebut dengan Asmaul Husna. Bahkan di Al-Quran disebutkan ada berapa? Ada 99. Tuh, begitu. Makanya turun nih ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ini Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas mantap nih Bapak Saudara. Kita baca singkat, padat, tapi manfaatnya cukup besar. Sampai-sampai ya ada yang ngajarin tuh, kalau kita habis sholat subuh jangan tinggalin baca kulhu 10 kali. Ya, baca kulhu berapa? 10 kali. Kita baca kulhu 3 kali udah sama seperti kita baca Quran semuanya. Kita baca 1 kali 1/3, baca 2/3, baca 3 kali udah seperti semuanya. Kita baca 10 kali itu kalau habis sholat subuh, ya dijelaskan di beberapa hadis, insya Allah kita akan dijaga dari berbagai macam gangguan-gangguan setan. Tuh begitu. Jadi seharian tuh ya apapun yang setan mau goda kepada kita tidak akan mampu. Kenapa? Kita udah baca kulhu habis sholat subuh 10 kali. Ada yang nganjurin tiap hari 100. Kalau kita baca 100, mudah-mudahan utang kita ntar dibayarin sama malaikat. Hebat itu. Ada satu riwayat saya baca. Ya, seorang meninggal dunia. Pas banget meninggal dunia, itu Bapak Saudara, ya Nabi disuruh nyolatin. Lalu Nabi datang, Nabi tanya, orang ini punya utang enggak? Kata sahabat, yang saya tahu punya utang ya Rasulullah. Udah dibayar belum? Belum. Lalu kata Nabi, kalau begitu saya tidak akan nyolatin jenazah. Tiba-tiba malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Malaikat Jibril turun. Apa yang dijelaskan oleh malaikat Jibril? Hai Muhammad, ketahuilah bahwa hamba ini sudah dibayarin utangnya. Siapa yang bayarin? Saya, kata malaikat Jibril. Tuh. Kenapa bisa? Allah memerintahkan kepada saya berubah bentuk seperti manusia, datang kemudian bayarin utangnya. Terus Nabi nanya lagi, emang amalannya apaan orang ini? Sampai meninggal dunia belum sempat bayar utang, dibayarin sama malaikat. Emang apa amalannya? Lalu malaikat Jibril jawab, orang ini selama hidupnya tiap hari enggak pernah ninggalin baca kulhu 100 kali. Ya. Setiap hari ya orang ini sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan baca kulhu berapa kali? 100 kali. Makanya baca Pak. Mudah-mudahan ntar kalau kita meninggal masih punya utang dibayarin utangnya sama malaikat. Tapi jangan lihat kagak mau bayar ya. Seandainya tuh itu padilah istimewanya surah Al-Ikhlas. Nah begitu. Ada yang hatam kulhu. Berapa hatam kulhu? 100.000 kali. Ya, jadi baca kulhu sampai 100.000 kali. Mudah-mudahan Bapak pernah nih ngamalin hatam kulhu 100.000 kali. Itu kalau kita baca 100.000 kali baca kulhu, maka jaminan kita dibebaskan dari api neraka. Bahkan kalau ini ya kita hadiahkan buat orang yang udah meninggal dunia, ya itu insya Allah orang yang udah meninggal dunia dibebaskan dari api neraka. Dengan sebab kita kasih hadiah, ya apa? Ya 100.000 kita baca kulhu. Ya Masya Allah, itu dahsyat sekali. Kalau hatam tahlil berapa? 70.000. Kalau kita tahlil, hatam tahlil 70.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu 70.000 kali. Pernah Pak hatam kulhu? Belum. Saya dulu sering diajarin sama orang tua saya. Ya, misalnya ada orang tua saya termasuk kalau bulan Ramadan amalannya hatam kulhu. Ya, begitu. Saya dikasih kadang-kadang, nih lu baca. Ya berapa? Enggak banyak-banyak. Ya 10.000, 10.000. Ya. Kita diajarin gitu, diajarin. Hatam tahlil. Ada
doa hatam tahlilnya juga ada. Nah begitu. Jadi kalau kita udah hatam tahlil, kita hadiahkan buat orang yang udah meninggal dunia, mudah-mudahan orang tersebut diselamatkan dari siksa api neraka. Yang udah divonis masuk neraka aja bebas tuh dengan sebab ya dihadiahkan hatam kulhu atau hatam tahlil. Begitu Bapak Saudara. Oh hebat itu yang namanya surah Al-Ikhlas tuh. Ya kul huwallahu ahad, ya itu begitu. Makanya jangan kita lupain baca kulhu, ya singkat padat jangan kita lupain. Setiap hari pokoknya semampu kita baca kulhu. Kalau bisa 10 ya 10, kalau bisa 100 100. Apalagi kalau kita punya program hatam kulhu 100.000, silakan aja dibagi ya sampai 1 bulan, apa 2 bulan, apa 3 bulan, apa 1 minggu. Ya kalau 1 hari mampu enggak? Kalau as-salafus soleh ya ziarah ke kubur, ya itu 1 kali duduk 70.000 baca la ilaha illallah. 70.000 sekali ya di ziarah kubur la ilaha illallah. Nah, habis isya mungkin sampai subuh kali ya kuat ya dibaca ya, hatam tahlil 70.000. Masya Allah. Kita kadang-kadang tahlil baru 100 kali aja udah capek. Nah begitu ya. Jadi ini nih keistimewaan kulhu, keistimewaan kalimat la ilaha illallah ya. Wahidun Allah itu esa, la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Qadimun Allah itu terdahulu, la mabdalahu tidak ada permulaannya. Qadim artinya nggak ada permulaannya ya. Jadi Allah itu maha qadim, artinya tidak ada permulaannya. Daimun terus menerus, la akhiralahu tidak ada akhirnya. Jadi ada qadim, ada baqa. Bal huwal awwalu, akan tetapi dia Allah yang pertama, wal akhiru yang terakhir. Falaisa ba'dahu syai'un, tidak ada setelahnya sesuatu, enggak ada lagi ya. Jadi Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Makanya nanti ketika manusia semuanya pada mati, makhluk Allah mati semua, raja mati, presiden mati, perdana menteri mati, ratu mati. Nah lalu Allah bilang limanil mulkul yaum, begitu. Limanil mulkul yaum, milik siapa ini kerajaan? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Ya nggak ada yang bisa jawab. Jokowi juga nggak bisa jawab. Ya, nah begitu. Kita bilang limanil mulkul yaum, diam semuanya. Ya, lalu Allah yang jawab lillahil wahidil qahhar. Tuh. Jadi emang Allah doang udah, nggak ada lagi. Ya, baru nanti dihidupkan kembali manusia. Ya makhluk-makhluknya, para malaikat pun saat itu mati semuanya. Jadi yang hidup hanya Allah. Makanya falaisa ba'dahu syai'un. Khalaqaz zaman, Allah ciptakan yang namanya waktu. Wal makan, Allah ciptakan yang tempat. Waktu dan tempat Allah yang ciptakan. Wa khalaqal khalqa, Allah ciptakan makhluk. Wa a'malahum, dan juga termasuk amal-amal mereka. Wa qaddara arzaqahum, dan juga Allah telah tentukan rezeki mereka, wa ajalahum, dan ajal mereka. Jadi yang menciptakan makhluk Allah, yang menciptakan amal-amalnya makhluk Allah, yang menentukan rezeki Allah, yang menentukan ajalnya Allah juga. Nah ini harus mantap kita. Orang yang bertauhid harus mantap begitu. Jadi amalan tuh yang ciptaan Allah. Makanya kita nggak boleh menghina orang kafir pun, kita nggak boleh hina. Kita nggak tahu ya akhir daripada orang kafir bagaimana nanti. Kan ada hadis ya, tinggal sejengkal lagi ya dia masuk surga. Tiba-tiba dia beramal-amal orang kafir, mati dalam keadaan kufur, masuk neraka. Orang dari lama-lama kafir, udah mau meninggal dimasuk Islam, ya akhirnya masuk surga. Jadi ini semuanya kita nggak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang telah menciptakan amal-amal manusia, yang baik, yang tidak baik, hakikatnya itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki juga begitu, semuanya ya Allah yang nentuin. Makanya nggak ada yang istilah kebetulan, nggak ada.
Semuanya udah sesuai dengan program Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal pun begitu. Ajal yang nentuin Allah. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu begitu Bapak Saudara. Ya. Lahus sultan wal qahru, bagi Allah tuh punya ya kekuasaan. Paksa, Allah berhak untuk memaksa. Ya, siapapun bisa dipaksa sama Allah. Sultan, Allah punya kekuasaan. Ya, semuanya dibawa kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu begitu. Jadi kata Allah, ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, ini lahus sultan wal qahru. Jadi Allah punya kekuasaan yang bisa memaksa siapa saja. Ya, tergantung kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira, nanti baru walahul khalqu wal amru dan seterusnya ditandain. Walahul khalqu wal amru. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukabiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.